Ya, Mas. Apa-apaan ini, Mas? Jadi kan istrinya klien kamu. Kamu jadi tameng untuk hubungan saya dengan Elsa. Inilah alasan kenapa saya nikahin kamu. Supaya suaminya dia nggak curiga. Kenapa? Kamu nggak ikhlas nikah sama saya? Terus, alasan Bapak mau menikah dengan saya apa? Aku udah janji, aku akan menjadi istri yang baik untuk kamu. Apa itu salah, Mas? Kamu itu hanya alat lunas utang. Jadi ini ya, Mas. Kamu kenapa bisa ada di sini? Ternyata mendua itu adalah penyakit. Kalian ini orang-orang pintar dan berpendidikan tinggi, kan? Udah, sekali lagi kamu ngapain di sini? Jangan-jangan bener ya? Kalian berdua ini pacaran, iya? Mereka berdua memang pacaran. Mas Ferry dan Elsa memang memiliki hubungan khusus di belakang Bapak. Pergi kamu, Ferry! Pergi! Saya udah nggak mau lihat lagi muka kamu! Ibu harus bertahan ya. Sebentar lagi ayah datang. Gimana ya nih? Bapak kemana sih? Cepat kamu urus biaya administrasinya. Ini uangnya. Ayah dapat uang ini dari mana? Pinjam. Sudah, kamu cepat urus. Iya. Saya percaya sama semua orang yang kerja di perusahaan saya. Tapi ada orang yang berani korupsi hingga ratusan juta rupiah. Saya akan cari tahu, bahkan ke ujung dunia sekalipun. Saya akan usut. Kalian paham? Bapak paham? Paham. Terima kasih, paham. Dalam pekerjaan, loyalitas adalah nomor satu. Ya Allah, gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Operasi ibu berjalan dengan lancar. Ibu juga sudah melewati masa kritisnya. Alhamdulillah. Semoga aja secepatnya ibu akan sadar dan pulih. Agnes, kalau terjadi apa-apa sama ayah, jaga ibu kamu ya. Ayah kok ngomong seperti itu? Pokoknya kamu harus janji sama ayah. Kenapa sikap ayah aneh ya? Sebenarnya ada apa sih? Saya sudah cek laporan keuangan perusahaan saya, dan ternyata saya temukan kejanggalan. Maksud Bapak apa ini? Saya tahu kalau Bapak pelaku korupsi uang perusahaan saya. Bapak gak usah pura-pura. Apa itu benar ya? Ayah korupsi. Ayah tolong jawab pertanyaan aku. Kenapa ayah diem aja? Kalau ayah diam, berarti benar. Ya. Saya melakukan untuk menyelamatkan istri ayah. Ibu kamu. Itu urusan kalian. Saya nggak peduli. Saya kasih waktu 1 minggu untuk Bapak kembalikan uang perusahaan saya. Kalau tidak, saya penjarakan Bapak. Terus sampai kapan hubungan kita diam-diam kayak gini? Ya sampai suami aku meninggal dong, Mas. Hei, kenapa? Emangnya kamu gak mau nungguin aku? Kok cemberut gitu sih? Ya enggak, bukan itu. Orang yang loyal dan udah lama kerja sama almarhum ayah aku, dia berani korupsi. Ya elah, kayak gitu aja dipikirin. Ya udah tinggal kamu pecat aja, habis itu laporan ke polisi. Simpel kan? Permisi, Pak. Tolong cabut tuntutan atas ayah saya. Nggak bisa. Pak, saya mohon, Pak. Kalau kamu mau saya cabut tuntutan itu, kamu harus bayar semua uang yang dikorupsi oleh ayah kamu. Pak, saya akan melakukan apapun. Bahkan saya bersedia bekerja di perusahaan Bapak tanpa digaji. Sampai
utang ayah saya lunas, Pak. Saya pohon. Maksud kamu dicicil? Nggak bisa dicicil, harus cash. Kalau tidak ya kamu tetap harus dipenjara. Ayah kamu mana, nak? Ayah lagi lembur. Ibu butuh sesuatu. Biar aku ambilin ya. Agnes, kamu punya uang dari mana buat biaya operasi ibu? Dari pacar aku, Bu. Pacar aku orang kaya. Alhamdulillah. Kalau gitu, ajak dia ke sini ya, nak ya. Buat ucapin terima kasih. Ibu pengen ketemu. Ya, nak, ajak sini. Apa yang aku harus lakukan sekarang? Aku nggak mungkin terus-terusan bohongin ibu. Elsa, jadi benar kamu ngedoain aku? Aku baru datang udah dituduh-tuduh nggak jelas. Kamu ada hubungan apa sama Ferry? Oh itu. Ya aku langsung sengaja tadi ketemuan sama Ferry. Ya lagi mana mungkin sih aku ngedoain kamu? Hah? Ya karena aku mau cari informasi tentang dokter spesialis yang di Singapura buat nyembuhin kamu. Lagian mana mungkin sih mas? Kamu kan tahu satu-satunya lelaki yang aku cintai cuma kamu. Mana mungkin aku bermain api di belakang kamu? Aku itu nggak mungkin mengkhianati kamu. Aku nggak mungkin selingkuh dari kamu. Makasih banyak ya sayang. Kalau aku ninggalin kamu dan kita pisah, aku cuma dapat setengah harta kamu aja, Mas. Aku maunya dapat semua harta kamu. Fajar tahu soal hubungan kita. Fajar nggak boleh tahu soal hubungan ini. Kalau sampai dia tahu, bisa-bisa tender dengan perusahaanku bisa batal. Walaupun dia udah sakit-sakitan jadi kursi roda, tapi perusahaan dia masih jadi salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Dia nggak boleh tahu soal hubungan kita. Pak, saya akan melakukan apapun. Sampai utang ayah saya lunas, Pak. Saya pohon. Sekarang waktunya kalian untuk bayar hutang. Jangan laporkan saya ke polisi, Pak. Tolong beri waktu kami lagi. Baik, saya nggak akan pecat Bapak, dan saya juga nggak akan laporkan Bapak ke polisi. Bahkan, saya anggap lunas semua uang perusahaan saya yang sudah Bapak pakai. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya apa itu, Pak? Nikahkan saya dengan Agnes. Itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Gimana? Enggak, Pak. Saya nggak mau. Saya nggak mau dijadikan alat lunas hutang. Oke, nggak masalah. Kalau kamu nggak mau, saya akan laporkan ayah kamu ke polisi. Dan kamu akan jadi anak durhaka. Coba kamu bayangkan. Gimana kalau sampai ibu kamu tahu Pak Arul masuk penjara dan penyakit jantungnya kambuh? Kamu siap ambil resiko itu? Tolong kasih saya waktu untuk berpikir, Pak. Permisi. Aku nggak pernah menyangka kalau aku harus membayar hutang ayah aku dengan buku nikah. Tapi aku nggak punya solusi lain. Mungkin ini jalan aku untuk berbakti kepada orang tua aku. Semoga aja aku bisa ikhlas menjalani semua ini. Kenapa? Kamu nggak ikhlas nikah sama saya? Bapak sendiri bagaimana? Siapa perempuan yang ada di kantor waktu itu, Pak? Saya melihat Bapak merangkul dia. Itu Elsa. Dia bukan siapa-siapa. Sudahlah, kamu jangan merusak rencana pernikahan kita dengan hal itu. Dia cuma rekan bisnis dan nggak ada yang spesial kok antara kita berdua. Terus, alasan Bapak mau menikah dengan saya apa? Kita berdua nggak pernah saling mengenal, Pak. Alasan saya, kamu percaya dengan ungkapan cinta pada pandangan pertama? Saya nggak percaya. Ternyata selain cantik, kamu juga pintar. Tapi saat ini kamu dalam posisi lemah. Saya nggak butuh alasan apapun dari kamu. Dan pertemuan berikutnya, saya dan kamu sudah jadi suami istri.
Kamu beneran mau nikahin cewek itu? Agnes itu? Saya harus menikah dengan dia. Supaya nggak ada orang yang curiga dengan hubungan kita. Kamu pura-pura cinta sama suami kamu, saya pura-pura cinta sama istri saya. Ya tapi kenapa harus dia sih? Ayahnya berhutang sama saya manfaatin anaknya. Ini demi hubungan kita, sayang. Kita harus bersandiwara sampai akhirnya kita benar-benar bisa bersatu. Tapi kamu jangan pernah jatuh cinta sama dia. Sini. Saya nggak akan pernah jatuh cinta sama dia. Ibu minta kalian jadi suami dan istri yang saling setia, saling jujur dan terbuka, dan saling mencintai sampai akhir. Maafin aku, Bu. Karena aku nggak jujur tentang alasan pernikahanku dengan Mas Ferry. Iya, Bu. Aku janji. Saya juga berjanji, Bu. Akan menjaga dan mencintai Agnes sampai mati. Cuma ucapan di bibir nggak masalah. Karena yang saling mencintai itu saya dan Elsa, bukan sama Agnes. Mas, walaupun kita menikah untuk bayar hutang, tapi aku akan mencoba menjadi istri yang baik untuk kamu. Nggak usah. Saya menikah, cari istri, itu hanya untuk jadi tameng. Tameng? Maksud kamu apa, Mas? Sudah saya duga pasti kamu yang datang ke sini. Apa-apaan ini, Mas? Kamu? Jadi kan istrinya klien kamu? Inilah alasan kenapa saya nikahin kamu. Kamu jadi tameng untuk hubungan saya dengan Elsa. Supaya suaminya dia nggak curiga. Kenapa jadi seperti ini semuanya? Aku gak mungkin bisa bertahan menjadi istri hanya untuk dijadikan tameng pengkhianatan suami aku. Tuhan, aku gak bisa. Tapi aku juga gak bisa meninggalkan Mas Ferry. Agnes! Karena pernikahan ini adalah utangku. Kamu ingat ya? Kalau kamu sampai laporin soal hubungan saya dan Elsa, saya akan laporin ayah kamu ke polisi dan biarkan ayah kamu di penjara selamanya. Kamu nggak bisa apa-apa. Inilah alasan kenapa saya nikahin kamu. Kamu jadi tameng untuk hubungan saya dan Elsa. Supaya suaminya dia nggak curiga. Kamu ingat ya? Kalau kamu sampai laporin soal hubungan saya dan Elsa, saya akan laporin ayah kamu ke polisi dan biarkan ayah kamu di penjara selamanya. Halo? Ibu saya kritis lagi. Iya, saya segera ke sana. Ya Allah, Ibu. Ibumu tadi jatuh di kamar mandi dan langsung tidak sadarkan diri. Bu, Dokter? ya. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Bu Sulis saat ini kondisinya masih kritis ya, dan harus segera dilakukan tindakan pemasangan ring selanjutnya. Dan Ibu tolong persiapkan saja berkas dan juga administrasinya, supaya saya bisa segera melakukan tindakan operasi ya. Saya tinggal dulu Pak. Jangan mikir macam-macam ya. Aku nggak mau kalau sampai melakukan hal nekat lagi. Kali ini biar aku aja yang cari uangnya.
Mas, aku bukannya pinjam, Mas. Anggap aja itu sebagai hutang aku, Mas. Agnes, kamu mau hutang? Utang ayah kamu aja kamu hanya bayar dengan buku nikah. Terus kalau kamu hutang lagi, kamu bayar pakai apa? Dengan cinta kesetiaan aku, Mas. Cinta dan kesetiaan kamu itu bisa berubah jadi uang, nggak? Mas, aku minta tolong sama kamu. Aku nggak tahu lagi mesti pinjam uang sama siapa, Mas. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah bantu ayah dan ibu kamu lagi. Saya sudah sering membantu mereka. Aku mohon sekali, Mas. Tolong bantu aku, Mas. Kalau sampai ibu aku nggak dioperasi bisa-bisanya. Meninggal. Kalau memang harus meninggal, itu sudah ajal. Sudah waktunya. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Kamu terima aja. Gimana, kamu sudah dapat uangnya? Belum ya. Agnes, Pak Fajar, siapa yang sakit? ibu saya, Pak. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Terima kasih atas doanya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Agnes. Iya, Pak. Kasihan Pak Fajar. Apa sebaiknya aku kasih tahu dia ya? Pak Fajar, ada hal penting yang mesti bicarakan. Bapak ada waktu nggak? Iya, boleh. Agnes kok diem aja ya? Padahal kan tadi dia sendiri yang ngajakin ngomong empat mata. Pak, Elsa mana? Apa dia ikut datang ke sini? Enggak kok. Oh ya. Saya kesini sama asisten saya. Kamu kenapa kok tiba-tiba nanyain Elsa? Sebenarnya, ya Allah, aku harus gimana ini? Aku mau ngomong ke Pak Fajar soal hubungan Mas Ferry dan Elsa, tapi risikonya terlalu besar. Enggak kan? Aku nggak mau ayahku sampai di penjara. Kamu sebenarnya tuh mau ngomong apa? Aku cariin kamu dari tadi, ternyata di sini. Pak Fajar? Aku akan bayar biaya operasi ibu kamu. Kamu jangan coba-coba ngomong ke dia soal hubungan aku dan Elsa. Ngerti? Iya, Mas. Yaudah, ayo kita kembali karena ayah kamu nungguin di sana. Permisi, Pak. Iya. Sebenarnya Agnes mau ngomong apa ya? Kalau sampai Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Berdoa saja. Kami sudah berusaha, namun operasinya gagal, Pak. Kenapa kamu meninggalkan aku? Kan saya udah bilang, kalau waktunya meninggal pasti meninggal. Sayangkan uangnya. Bukannya sembuh malah mati. Itu ibu aku. Ini ibu kamu juga. Ada tuh nangis. Sebenarnya apa sih yang mau diomongin sama Agnes? Kayaknya penting banget. Permisi Pak Fajar. Ah, Ferry. Silakan masuk. Ada apa, Ferry, kamu datang ke sini? Kalau kamu bahas soal pekerjaan, kan kamu nanti bisa ketemu sama saya di kantor. Tadi saya ada meeting di sekitar sini, makanya saya mampir. Mas Ferry, kamu di sini? Kenapa Ferry sama Elsa bisa sedekat ini ya? Saya lagi di rumah Elsa.
Bisa-bisanya Mas Ferry main ke rumah Elsa. Padahal ibuku baru aja meninggal. Oh iya, Fer. Gimana soal dokter spesialis di Singapura itu? Kamu udah dapat rekomendasinya? Dokter spesialis apa ya? Bukannya Elsa sering bilang ya, dia pergi ketemu sama kamu itu untuk nanyain kan? Dokter spesialis buat penyakit saya di Singapura. Jadi selama ini kamu itu bohongin aku, Elsa. Jangan-jangan bener ya? Kalian berdua ini pacaran, iya? Kamu tuh kalau bercanda jangan keterlaluan dong. Ini kan lagi ada tamu. Lagian mana mungkin sih aku sama Mas Ferry. Bapak dapat berita dari mana? Itu nggak mungkin, Pak, karena saya kan baru menikah dengan istri saya. Mereka berdua memang pacaran. Mas Ferry dan Elsa memang memiliki hubungan khusus di belakang Bapak. Jauh sebelum Mas Ferry menikahi saya. Itu yang mau saya sampaikan ke Bapak tadi. Mereka berdua cari cara supaya Bapak nggak curiga sama mereka. Makanya Mas Ferry menikahi saya dan meminta saya untuk dijadikan istrinya sebagai balasan utang ayah saya dan sebagai tameng untuk menutupi hubungan mereka berdua. Pergi kamu, Ferry! Saya udah nggak mau lihat lagi muka kamu! Pergi! Bisa-bisanya aku bocorin semuanya. Jangan kamu ya. Mas, kalau aku diem aja, itu sama aja aku membiarkan suami aku menjalin hubungan terlarang dengan istri orang lain. Berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk biaya operasi ibu kamu? Kamu harus terima konsekuensinya. Aku tahu konsekuensinya apa. Ayah aku akan dipenjara. Iya kan, Mas? Tapi ayah aku bukan orang jahat, Mas. Dia melakukan itu karena dia terpaksa untuk pengobatan ibu aku. Tapi kalau kamu memang gak bisa maafin aku akan ambil risikonya. Saya pernah menunda untuk tidak melaporkan ayah kamu. Tapi tidak kali ini. Kamu tuh jangan percaya sama Agnes. Dia nggak punya bukti apa-apa, Mas. Mas, masa kamu lebih percaya orang lain dibanding aku, istri kamu? Ah, udahlah. Kamu tuh ngaku aja. Nggak usah ngeles terus. Aku akan maafin kamu. Asalkan kamu ngaku sama aku, kamu jujur. Dan kamu harus janji sama aku. Kamu nggak akan pernah lagi punya hubungan sama Ferry. Aku udah nggak mau dibohongin terus sama kamu. Maafin aku ya. Aku tuh selama ini hilang. Aku cuma merasa kesepian aja. Aku janji sama kamu. Aku gak akan pernah berhubungan lagi atau ketemu sama Ferry. Maafin aku ya. Mas, tolong jangan penjarakan ayah aku mohon. Aku mohon sama kamu, Mas. Kalau sekarang kamu berlutut di depan saya, minta maaf sama saya dan janji akan mengikuti semua perkataan saya akan cabut tuntutan saya. Aku minta maaf ya. Ini semua kesalahan aku. Ini memang hukuman yang harus saya terima. Kamu tidak salah, nak. Tolong ya, urus pemakaman ibumu. Ya, nak, ya. Puas kamu, Mas. Puas kamu. Saya nggak puas. Ayo Pak, bawa dia. Maafin Agnes ya, karena Agnes belum bisa membahagiakan ibu. Semoga aja
Sekarang ibu sudah tenang. Agnes, aku mau bicara sama kamu. Mas Fajar itu udah maafin aku. Asal kamu tahu ya. Syukur dong kalau seperti itu. Semoga aja hubungan kalian bisa jauh lebih baik. Heh, kamu tuh gak usah pura-pura ya. Asal kamu tahu aja, aku tuh selalu ingat yang ngebuka rahasia aku sama Mas Ferry itu kamu. Jadi kamu lihat aja, pembalasan itu akan selalu lebih kejam. Seharusnya kamu itu sadar dengan apa yang kamu lakukan dan segera bertobat. Bukan mengancam aku seperti ini. Tapi yang harus kamu tahu juga, kalau aku nggak pernah takut sama kamu. Kamu udah makan, Mas? Kenapa emangnya? Kamu mau kasih makanan yang ada racunnya. Kamu gak sok perhatian. Mas, kok kamu bisa mikir seperti itu ya? Aku bukan orang sejahat itu, Mas. Pokoknya mulai detik ini, saya nggak mau makan dan minum kalau kamu yang buatin. Mas, tunggu, Mas. Aku udah janji. Aku akan menjadi istri yang baik untuk kamu. Apa itu salah, Mas? Kamu itu hanya alat lunas utang. Bagi saya, kamu itu bukan seorang istri. Selamanya. Ferry, saya mau tarik seluruh aset dan saham saya di perusahaan ini. Saya udah gak mau menjalin kerjasama dengan pengkhianat seperti kamu. Pak Fajar, tenang dulu. Saya bisa jelasin semuanya, Pak. Lagian tidak sepantasnya Bapak mencampurkan urusan pribadi dan urusan perusahaan. Tidak sepantasnya kamu bilang. Terus maksud kamu, punya hubungan dengan istri saya di belakang saya itu sepantasnya? Sejak kamu dan Elsa mengkhianati saya udah gak mau lagi punya urusan bisnis maupun pribadi dengan kamu. Dan mulai sekarang, kita udah gak saling kenal. Pak Fajar, tunggu, Pak Fajar. Perusahaan saya bisa kolaps tanpa investasi dari Fajar. Untuk apa kamu siapin makanan dan minuman tiap hari? Aku udah pernah janji sama kamu. Aku akan bayar hutang aku dengan cinta dan kesetiaan. Jadi menurut aku, dengan aku menyiapkan makanan dan minum untuk kamu, ini adalah bentuk cinta dan kesetiaan aku. Tapi kamu tahu kalau saya nggak butuh itu. Dulu saya butuh kamu ada di sini untuk menjadi tameng. Tapi sekarang saya butuh kamu ada di sini hanya untuk menjadi asisten rumah tangga saya. Seperti yang kamu bilang dari awal, kamu mau bayar hutang kamu dengan menjadi istri saya selamanya. Maksud saya asisten rumah tangga saya selamanya. Aku ikhlas kalau aku harus jadi asisten rumah tangga Mas Ferry seumur hidup. Yang penting Mas Ferry nggak berhubungan lagi sama Elsa. Kalau Mas Ferry nggak pernah sarapan pagi dan nggak makan malam di rumah, dia makan di mana? Orange juice boleh? Terus mau makan apa? Karena aku gak mau makan besar, jadi kayaknya kita makan cake aja gimana? Ternyata Mas Ferry masih berhubungan sama Elsa. Mereka itu gak ada kapok-kapoknya. Padahal selama ini aku selalu berusaha berpikir positif. Kalau Mas Ferry gak bakal berhubungan lagi sama Elsa. Ibu minta kalian jadi suami dan istri yang saling setia. Iya, Bu. Aku janji. Aku udah janji sama Ibu. Kalau aku akan setia sama Mas Ferry. Jadi Mas Ferry juga harus setia sama aku. Elsa.
Jadi ini ya, Mas. Jadi ini yang kamu maksudkan dengan pembalasan, Mas. Dulu kamu melakukan ini secara terang-terangan. Kamu kenapa bisa ada di sini? Dan sekarang diam-diam. Dan memang benar ya, ternyata mendua itu adalah penyakit. Sekali kamu melakukannya, seterusnya kamu akan melakukan lagi dan lagi. Udah, sekali lagi kamu ngapain di sini? Kamu buntutin aku. Kenapa nggak kamu angkat teleponnya? Itu pasti dari suami kamu kan? Atau kamu hanya mengangkat telepon dari suami aku? Itu dari Fajar. Kenapa dia? Nggak tahu. Dia cuma SMS minta tolong. Yang penting juga udah, nggak usah diurusin. Kalian ini orang-orang pintar dan berpendidikan tinggi kan? Masa kalian nggak ngerti arti chat ini? Panas. Panas. Ngapain sih? Lagian paling dia juga nyamperin Fajar. Mau ngejar dia. Hah? Udahlah. Ngapain sih ngurusin? Gimana kalau memang Fajar dia betul butuh bantuan? Gimana kalau dia kritis dan dia... Ya apa? Dia meninggal. Ya bagus dong. Kalau dia meninggal itu tandanya keuntungan buat kita. Iya nggak? Kan selama ini kita nunggu saat itu, Mas. Iya nggak sih? Udah makan. Fajar. Pak. Abang, Pak. Pak. Abang, Pak. Mas Fajar. Mas Ferry. Oh, kok nggak diangkat sih? Ambulans. Halo? Jadi gimana? Dia udah meninggal? Setiap yang bernyawa itu berharga, Elsa. Dia itu suami kamu. Bisa-bisanya kamu ngomong seperti itu. Dan lebih dari itu, dia adalah manusia. Kalau menurut aku, dia itu lebih berharga kalau nggak ada. Aku tahu. Kamu mengharapkan kematiannya agar kamu bisa menikah dengan Mas Ferry. Dan kamu bisa menikmati hartanya. Itu kan yang kamu mau. Emang? Dan aku yakin banget dia itu akan segera pergi. Enggak. Aku yakin sekali. Aku dan dia itu ada kesalahan. Aku yakin Pak Fajar akan bertahan lebih lama lagi. Dia berjuang dengan nyawanya. Dan aku berjuang dengan air mataku. Ya. Terserah mau ngomong apa. Ya udah, ntar kalau dia udah nggak ada, kabarin aja. Mas, kayaknya mulai sekarang kita tuh udah bisa merencanakan pernikahan kita. Karena sekarang Mas Fajar itu udah kritis. Kamu serius? Beneran? Kalau dia meninggal, warisannya jadi milik saya. Dan juga perusahaan dia. Hanya Engkau yang memiliki kekuatan untuk menolong Mas Fajar. Berikanlah dia kesembuhan dan umur yang panjang. Karena dengan kesembuhannya akan ada 2 pernikahan yang selamat. Hamba tidak ingin, ya Allah, hubungan suami hamba dan Elsa berlanjut ke arah yang lebih serius. Hutang hamba sudah banyak. Hamba tidak ingin menambah hutang hamba ke Pak Fajar. Karena hamba tidak bisa menjaga suami hamba. Bagaimana, Dok? Apa
Apa ada perkembangan? Kondisi pasien sangat kritis. Kemungkinan untuk sembuh sangat kecil. Tapi berdoa saja ya. Saya tinggal dulu. Ya Allah, kasihan sekali Pak Fajar. Kalau Pak Fajar sampai nggak sembuh juga, gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Hebat ya kamu. Sekarang kamu sibuk merawat suami orang dibanding ngurusin suami kamu sendiri. Mas, apa kamu masih membutuhkan pelayanan aku sebagai istri? Sementara kamu suami aku nggak bisa aku jaga dari perempuan lain. Jadi, ya mungkin lebih baik aku menjaga suami orang lain, Mas. Kamu gak usah banyak ngomong. Tugas istri itu bukan hanya masak, tapi nyuci pakaian, setrika, ngepel, dan mijitin kalau suami kamu capek. Aku akan melakukan itu untuk suami yang memperlakukan aku dengan baik. Bukan yang memperlakukan aku buruk, Mas. Kamu udah berani ngejawab ya sekarang? Kamu gak takut saya talak? Silahkan aja, Mas. Kalau kamu mau menolak aku. Tapi setelah itu, aku nggak ada utang-piutang apapun. Kalau begitu, saya nggak jadi talak kamu. Saya akan buat kamu berhutang selamanya sama saya. Sampai kamu menutup mata. Kamu udah ngelakuin pekerjaan rumah? Iya, Mas. Aku akan melakukan pekerjaan rumah habis ini. Tapi setelah itu aku mau ke rumah sakit ya. Aku mau jenguk Pak Fajar. Aku mau lihat perkembangan kesehatan dia seperti apa sekarang. Kenapa kok jadi si Fajar yang seperti suami kamu? Elsa aja nggak pernah jengukin dia. Tapi, kenapa juga ya, Mas? Elsa itu seperti istri kamu dibandingkan aku istri sah kamu. Kamu hanya menganggap aku seperti asisten rumah tangga. Kamu udah berani jawab sekarang ya? Aku ke kamar dulu ya. Agnes, saya belum selesai bicara. Si Fajar masih koma. Kapan dia mati sih? Si Agnes lagi ngapain? Dia bolak-balik ke rumah sakit. Dia kan bukan istrinya Fajar. Kenapa aku marah ya? Jangan aku cemburu. Mau kemana kamu? Yang tadi aku udah bilang, aku mau ke rumah sakit. Aku mau jenguk Pak Fajar. Iya udah bareng aku kalau gitu. Aku mau ke rumah sakit sekalian. Ayo masuk. Kok bengong? Mas, aku bahagia sekali hari ini. Karena pertama kalinya aku dianterin kamu. Saya biasa antar jemput Elsa. Emang kenapa kalau saya anterin kamu? Aku ngerasa sebagai istri dihargai aja, Mas. Saya bukan antar kamu, tapi kebetulan saya juga mau ke rumah sakit. Aku gak peduli, Mas, alasannya apa. Tapi yang jelas hari ini aku dianterin kamu. Kamu gak usah kesenangan. Pak Fajar, Bapak harus kuat ya. Saya yakin sekali Bapak pasti bisa melawan penyakit Bapak. Meski bukan istrinya Pak Fajar, Agnes sangat tulus memberikan semangat pada Fajar. Sementara Elsa, istri sahnya Fajar malah gak peduli sedikit pun. Kalau suatu hari nanti saya ada di posisi Fajar dan butuh seseorang untuk terus mendampingi saya, apa Elsa akan melakukan hal yang sama? Ya Allah, Pak Fajar, Mas panggil dokter Mas sekarang. Ya Allah, Pak Fajar, Pak Fajar, Pak. Jadi gimana, Mas? Dia udah meninggal? Dokter, gimana keadaan Pak Fajar sekarang? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi
pasien tidak bisa diselamatkan. Beliau sudah meninggal dunia. Dan kapan, Mas? Saya tinggal. Mas, akhirnya kita menikah. Bentar lagi. Kamu tuh bener-bener perempuan yang gak punya hati ya. Apaan sih? Kelakuan kamu tuh seperti monster. Lebay tau gak? Kamu yang lebay. Kamu tuh tahu gak? Suami kamu tuh baru aja meninggal. Tapi kamu bukannya sedih, kamu malah bahagia seperti ini. Kamu sadar kan? Yang kamu peluk ini suami aku. Aku mau tanya sama kamu. Kalau nanti aku meninggal duluan, apa reaksi kamu akan seperti ini? Kamu akan bahagia seperti ini juga? Itu apaan sih, Mas? Kenapa kamu jadi terpengaruh dan sentimental kayak gini? Kamu ingat ya, sebentar lagi kita tuh bakalan nikah. Udah gak sabar, Mas. Sebentar lagi kita bakal nikah. Kalian itu memang pantas untuk bersama. Kalian cocok, sama-sama gak punya hati. Sekarang, Pak Fajar sudah meninggal. Apa kamu akan memakamkan jenazahnya? Kayaknya sih enggak ya. Males. Tapi kalau misalnya kamu mau makamin, mau urusin semuanya, silakan. Aku mau pergi ke salon, mau mempercantik diri. Ya kan sekarang status aku sebagai janda kaya raya. Kenapa Elsa bisa sedingin ini sama suaminya? Pak Fajar, akhir hidup kamu penuh dengan derita. Karena istri kamu sudah 2 kali mengkhianati kamu dan kamu tidak tahu. Yang kamu tahu, hanya istri kamu sudah meminta maaf dan dia sudah berubah. Memang terkadang lebih baik tidak tahu daripada tahu sebuah kebenaran tapi sangat menyakitkan. Sama halnya seperti saya tahu bahwa suami saya nggak pernah mencintai saya. Aku udah dapat semua harta warisannya Mas Fajar. Kenapa kamu nggak temani Pak Fajar di saat di rumah sakit? Kamu tuh kenapa sih? Dan kenapa kamu nggak ada di sana saat dia dimakamkan? Sekarang Mas Fajar udah meninggal dan aku dapetin semua warisannya. Ini kan waktu yang kita tunggu-tunggu selama ini. Kenapa sekarang kamu jadi kayak gini? Akhir-akhir ini saya sering berpikir, saya takut kalau nasib saya akan sama seperti Pak Fajar, ditinggalkan dan tidak diperdulikan di akhir hidup saya. Mas, dengerin. Kamu tuh satu-satunya lelaki yang aku cintai, Mas. Aku itu cinta banget sama kamu. Aku gak mungkin nyanyain kamu, apalagi ninggalin kamu. Aku bakal berusaha ngelakuin apapun yang dilakuin Agnes. Terima kasih. Kamu kesini hanya antarkan saya kopi. Kamu butuh yang lainnya, Mas? Biar aku ambilin. Enggak, kamu keluar sana. Meskipun saya selalu bersikap kasar dan dingin ke dia, tapi dia selalu tulus melayani saya sebagai suaminya. Aku bawain brosur-brosur wedding organizer buat pernikahan kita. Kamu boleh pilih yang mana aja. Tapi aku sih suka yang ini, karena kata teman aku ini paling bagus. Kamu bisa masak? Masak? Saya mau makan masakan kamu. Ya nggak bisa lah, Mas. Di rumah itu kan semua dikerjain sama pembantu. Lagian ngapain sih kita bayar mahal-mahal kalau kita harus repot-repot masak? Mas, kamu mau makan masakan aku? Ini saya makan. Kamu gak bisa racun kan? Mas makasih,
Mas? Cuma makan lagi makan aja lebay banget ekspresinya. Kalau kamu selalu masak dan suami kamu makan masakan kamu, kamu akan tahu bagaimana bahagianya. Ceramah aja mulu. Mas, kamu tuh kenapa nggak talak dia aja sih? Dia tuh banyak ngomong, berisik tuh nggak? Waktu kamu masih lama, saya masih butuh istri untuk merawat saya. Ternyata pada akhirnya aku tetap akan ditalak. Ngapain diliatin terus? Ini di depan mata kamu ada yang lebih cantik. Jangan pernah katakan bahwa dirimu karena hatiku emang kini habis. Mas, aku kan udah selesai masa idahnya. Nah, persiapan pernikahan kita juga udah beres. Terus kita nikah dong. Maafin aku ya, karena aku gagal mempertahankan rumah tangga aku. Maafin aku. Mas Ferry menolak aku dan dia menikah lagi. Seenggaknya hutangmu sudah lunas kan? Tapi buat apa? Hutangku lunas kalau ia tetap di penjara. Dan buat apa kalau hutang lunas tapi ibu juga meninggal dan aku menjadi janda? Buat apa ya? Agnes, memang lebih baik kamu menghentikan pernikahan itu. Sekarang buat apa mempertahankan suami yang hanya menyakiti kamu? Aku sudah melakukan tugasku sebagai istri dan aku gagal. Kalau Mas Ferry jodoh aku, dia pasti akan kembali lagi dengan aku. Kalau nanti kamu sudah menjadi suaminya Elsa, kamu harus rubah sikap buruk kamu ya. Kamu juga harus bisa beradaptasi dan menerima kekurangan dan kelebihannya Elsa. Karena Elsa beda dari aku, Mas. Aku minta maaf kalau selama ini aku sebagai istri banyak kurangnya. Aku pamit. Dan sekarang aku siap untuk kamu talak. Kalau kamu mau pergi ya silakan. Tapi saya nggak akan pernah talak kamu. Karena kamu berhutang selamanya sama saya. Iya, aku akan pulang ke rumah. Dan setiap hari aku akan kesini untuk melakukan pekerjaan rumah. Bagaimana kedua mempelai, apakah sudah siap untuk ijab kabul? Sayang, kamu udah siap kan? Kamu kesini hanya antarkan saya kopi. Kamu butuh yang lain ya, Mas? Enggak, kamu keluar sana. Karena kamu berhutang selamanya sama saya. Dan setiap hari aku akan kesini untuk melakukan pekerjaan rumah. Bagaimana? Apakah sudah siap dimulai untuk ijab kabulnya? Mas, kamu tuh kenapa ngelamun sih? Fokus dong. Ini udah mau dimulai ijab kabulnya. Mohon maaf, saya nggak bisa melanjutkan ijab kabul ini. Saya baru sadar kalau saya jatuh cinta sama istri saya. Saya permisi. Mas Ferry! Maafkan aku atas sikapku selama ini sama kamu. Aku mau kamu tetap di sini. Aku ingin kamu ada. Aku nggak jadi menikah dengan Elsa. Kalau kuku kaki dan kuku tanganku panjang, aku mau kamu yang memotongnya. Kalau pakaianku kusut, aku mau kamu yang merapikannya. Kalau aku sakit, aku nggak bisa melihat lagi, aku nggak bisa mendengar lagi. Aku mau kamu ada di samping aku. Kamu mau kan? Temani aku. Iya, Mas. Kamu udah gak punya utang apa-apa lagi sama aku. Aku yang punya utang sama kamu. Karena aku udah menyanyiakan kamu selama ini sebagai istriku. Terima kasih ya, Mas. Jangan macam-macam sama istriku ya. Mas, sudah Mas, gak apa-apa. Aku tahu. Sekarang ini kamu lagi sakit hati. Karena di hari pernikahan kamu dan Mas Ferry malah meninggalkan kamu. Kalau kamu marah, kamu mau ancam aku, silakan. Tapi dari dulu sampai sekarang aku gak pernah takut sama kamu. Aku hanya takut sama Allah. Aku gak mau membiarkan kalian terus-menerus melakukan dosa. Aku takut Allah malah marah sama kalian. Cukup! Kamu udah ngerasa hebat? Iya. Kamu udah ngerasa bangga? Kamu ngerasa menang karena Mas Ferry udah jatuh cinta sama kamu? Iya. Enggak. Aku nggak pernah merasa menang ataupun bangga. Sekarang ini aku malah merasa bahagia. Karena pada akhirnya aku bisa mendapatkan suami aku lagi. Aku akan menjaga kamu hingga aku mati. Dan kali ini aku akan menepatinya.
Ayah kamu masih marah nggak ya sama aku? Kamu tenang aja, Mas. Ayah pasti sudah memaafkan kamu. Aku udah gak sabar melihat ayah bebas. Ayah. Maafin aku atas kesalahanku selama ini. Maafin aku karena udah nyakitin Agnes dan juga udah membuat ayah di penjara. Saya sudah maafkan kamu sebelum kamu minta maaf. Alhamdulillah, dengan ketulusan dan kesabaranmu pada akhirnya membuahkan hasil. Kamu sudah berhasil melunasi hutang-hutang orang tua dengan buku nikah. Ayah, ini cucu ayah. Namanya Muhammad Gibran. Oh, iya.